Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Karmila, dosen Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Perkenankan pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu masalah kesehatan gizi ibu dan anak di komunitas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Materi kuliah mengenai topik masalah kesehatan gizi ibu dan anak di komunitas merupakan penyampaian kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 di Blok Kedokteran Komunitas pada program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Blok Kedokteran Komunitas ini memiliki bobot 5 SKS selama 1 semester dengan metode tatap muka, penugasan terstruktur, belajar mandiri, dan praktikum. Bahasa pengantar dalam penyampaian kuliah ini yaitu bahasa Indonesia, dan materi kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis berbagai permasalahan kesehatan gizi ibu dan anak di komunitas berdasarkan learning objektif dari materi kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui masalah kesehatan gizi pada ibu dan anak di kriteria menurut WHO dan Kemenkes. Kedua, mahasiswa mengetahui kasus kesehatan gizi baik di NTB, Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui faktor risiko yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan gizi pada ibu dan anak. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan cara pencegahan dalam setiap siklus kehidupan. Yang kelima, mahasiswa mengetahui alur cara pembentukan kualitas keluarga tanggap gizi. Dan yang keenam, diskusi tanya jawab. Adapun CPL dari Blok Kedokteran Komunitas ini yaitu capaian pembelajarannya berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian blok dengan komponen MCQ, Reading Comprehension, tutorial, dan mini quiz, serta praktikum diagnosis komunitas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait materi kuliah masalah kesehatan gizi ibu dan anak di komunitas untuk mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Selamat siang adik-adik ya. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di blok kedokteran komunitas, dan saya akan memberikan materi tentang kesehatan gizi ibu dan anak di komunitas. Oke. Baik, ini adalah learning objektif yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Yang pertama, masalah kesehatan gizi pada ibu dan anak, kriteria menurut WHO dan Kemenkes. Kemudian yang kedua, kasus di NTB, Indonesia dan dunia. Selanjutnya ada faktor risiko masalah kesehatan gizi. Kemudian yang keempat, pencegahan dalam setiap siklus kehidupan atau komprehensif. Dan kelima, membentuk kualitas keluarga tanggap gizi. Terakhir kita diskusi. Baik, sebelum saya memulai, kalau dari adik-adik sendiri, kira-kira nih, masalah kesehatan gizi pada ibu dan anak itu apa saja yang kalian ketahui? Stunting. Terus apa lagi?
KEK, anemia, betul. Apalagi masalah gizi. Marasmus, kwashiorkor, Kwashiorkor. defensi merah utamin. Oke, kita bahas ya. Baik, ini adalah masalah kesehatan gizi pada ibu dan anak. Jika dilihat dari definisi WHO ya, di sini kesehatan gizi merujuk pada status gizi yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental yang optimal serta kualitas hidup yang baik. Kemudian kalau menurut Kemenkes RI, itu kesehatan gizi berkaitan dengan asupan makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh agar dapat berfungsi dengan baik, khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Nah, berikut adalah kriteria penilaian status gizi baik pada ibu dan anak. Dan sudah benar ya, pada ibu itu ada anemia, ada KEK, ada obesitas juga pada ibu hamil ya. Kemudian yang kedua pada anak ada stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Ya, selanjutnya adalah masalah gizi yang umum terjadi. Nah, ini yang umum terjadi ya, seperti yang ada di tabel sana. Stunting ini adalah tinggi badan menurut usia lebih rendah dari standar deviasi. Bisa kita lihat di sini ya. Kalau stunting itu di bawah min 2 SD, berarti dia stunting ya. Tinggi badan di bawah min 2 SD. Kalau wasting itu berat badan. Ya, tinggi badan per U, wastingnya berat badan per U. Sedangkan anemia itu kadang hemoglobinnya kurang dari 11 gram per DL. Tentunya ini dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan DBL. Kemudian di sini KIK pada ibu hamil. Kalau kita lihat ya lingkar ini ya lengannya ya, kalau dia kurang dari 23,5 berarti dia termasuk KEK. Nah, kalau gizi lebih terlihat ya secara fisik ya. Kalau dia kelebihan asupan energi maka dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti JM, tipe dari kedua hipertensi itu bisa terlihat di sejati. Oke, ini adalah dampak masalah kesehatan gizi baik pada anak dan pada ibu dilihat dari jangka panjangnya ya. Kemudian dampak ekonominya juga mempengaruhi terjadinya asupan gizi pada ibu dan ini upaya WHO dalam meningkatkan ya atau mengurangi terjadinya kekurangan gizi pada ibu maupun anak ya yang telah dilakukan oleh WHO yaitu menetapkan pedoman gizi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Kemudian melakukan kampanye untuk mengurangi stunting dan kekurangan gizi. Begitu juga dengan di Indonesia, pemerintah juga sudah melakukan kampanye untuk mengurangi terjadinya penyakit akibat kekurangan gizi. Yang dilakukan adalah program gizi seimbang melalui edukasi kepada masyarakat, kemudian pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak di daerah rawan gizi, peningkatan pemahaman gizi melalui posyandu dan puskesmas. Oke. Berikut ini adalah kebijakan Kemenkes RI ya, yang bisa kita lihat kalau di posyandu ya ada pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, kemudian di sekolah-sekolah juga pada remaja. Ya, mungkin kalian dulu juga pada saat sekolah pernah diberikan tablet tambah darah di sekolah ya. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekurangan masalah gizi. Oke. Nah, ini adalah kasus di NTB, Indonesia, dan di dunia. Kalau kita lihat trennya dari 2023 sampai 2024, ya, ini untuk stunting mengalami penurunan, tetapi masih di atas ambang batas WHO. Ada yang tahu ambang batas WHO berapa persentasenya? Untuk stunting.
Kalau kalau kita di tahun 2025 itu masih 23,2%, tapi masih berada di atas ambang batas WHO, yaitu 14%. Ya, kemudian anemia juga mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Begitu juga dengan wasting dan masih terjadinya BBLR pada bayi baru lahir. Gitu, ya. Nah, ini ada tren yang menunjukkan terjadinya asupan gizi atau masalah gizi pada ibu hamil maupun pada anak. Nah, pola makannya belum optimal, kemudian sanitasi dan akses air bersihnya, ya, pendidikannya masih rendah sehingga tidak tahu apa sih makanan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak. Kemudian ekonomi keluarga dan ketahanan pangan. Kenapa berpengaruh ekonomi keluarga? Ada tahu? Asupan tersediaan dari asupan petani. Ya, pengadaan bahan makanan, ya, itu mempengaruhi. Kalau termasuk dalam kategori miskin, maka asupan gizinya itu pasti meningkat, ya. Kemudian akses layanan kesehatan kurang, bisa jadi karena pengetahuan ibunya kurang untuk mengakses layanan kesehatan atau jaraknya terlalu jauh sehingga tidak mau datang ke puskesmas maupun ke posyandu. Ya, oke. Kemudian ini sama ya untuk masalah kesehatan gizi ya. Nah, ini ada faktor risiko utama sama seperti tadi ya. Sumber datanya di Kemenkes RI, PPS, Kemenkes RI, ya, bisa dilihat sumbernya, bisa dibaca-baca referensi. Nah, ini untuk yang global ya. Ini untuk Indonesia, ini untuk yang dunia, ya. Di dunia pun untuk stunting pada tahun 2025 masih di atas ambang batas WHO. Bisa dilihat trennya. Faktor risiko masalah kesehatan gizi. Kira-kira kalau dari adik-adik, apa saja sih faktor risikonya? Masalah kesehatan gizi. Kemudian pengetahuan. Oke, sebenarnya kompleks ya kalau kita lihat dari faktor risiko. Bisa kita lihat di sini. Penyebab langsungnya ada, penyebab tidak langsungnya ada, kemudian penyebab dasarnya juga ada. Faktor risiko individunya juga luas. Ya, saya kita lihat nih penyebab langsungnya yang asupan makanan tidak kuat, adanya penyakit atau infeksi sehingga anak tidak bisa naik berat badannya karena sakit terus misalnya seperti itu. Kemudian penyebab tidak langsungnya ketahanan pangan rumah tangga, ya, untuk akses terbatas, itu asupan gizinya, kemudian praktek pengasuhan dan perawatan. Nah, ini kurangnya pengetahuannya ibu, tidak memberikan MPASI, misal kayak gitu ya, tidak memberikan apa 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin banyak dari ibu-ibu apalagi di daerah terpencil gitu ya, pasti banyak yang tidak memberikan misalnya buah, sayur setiap hari seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya penyebab dasarnya sosial ekonomi, pendidikan, kebijakan, dan tata kelola. Nah, faktor risiko individunya ini ya, salah satunya terjadi BBLR. Kalau menikah, udah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena masih ibunya masih masa pertumbuhan, jadinya nutrisinya yang harus bertumbuh, jadinya kembali jadinya agak kurang. Oke, betul ya, itu salah satunya. Kedua, alat reproduksi usia ya. Ya, makanya selain asupan gizi dari ibu yang hamil muda dan alat reproduksinya yang belum siap bisa menyebabkan terjadinya BBL. Kemudian status gizi ibu sebelum dan selama hamil tidak optimal. Nah, ini ya bagaimana dia memberikan asupan makanan pada calon bayinya. Itu tergantung dari
ibu, apa yang dimakan oleh ibu tersebut. Kemudian jarak kehamilan terlalu dekat. Nah, pemerintah biasanya menganjurkan 2 hari cukup dengan jarak minimal 2 tahun. Tapi di Indonesia masih kita lihat di sekeliling kita pun ada ya jaraknya antara si kakak dan si adik itu beda 1 tahun. Nah, kenapa seperti itu? Apa yang bisa disebabkan dengan pengasuhan yang seperti itu? Menyebabkan apa? Baik, prenatal, Untuk stam, betul, karena belum selesai misalnya belum selesai MPASI, terus hamil fokus dengan hamil, fokus dengan salinannya sehingga anak pertama belum cukup mendapatkan asupan gizi. Gitu ya. Kemudian nih kebiasaan merokok, alkohol dan obat terlarang ini dapat mempengaruhi janin itu ibu-ibu. Ya, kalau misalnya bapak-bapaknya yang merokok, tetap ibu hamil akan karena pasif lebih berbahaya. Ya, itu bisa menjadi faktor utama atau faktor risiko terjadinya masalah kesehatan pada anak. Kemudian stres dan kesehatan mental. Ya, tentu kalau kita stres, gangguan jiwa itu dapat mempengaruhi pertumbuhan anak yang ada di dalam janin. Pola makan tidak seimbang dan kurang beragam. Oke, ini adalah pencegahan dalam setiap siklus kehidupan komprehensif. Nah, ada yang tahu nggak apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Hari yang mulai saat sudah positif hamil sampai usia kurang dari Tuh, ya 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas pertumbuhan. Ya, dari persiapan kehamilan, kemudian sampai anak mau 2 tahun, itu benar-benar harus dipahami. Jadi tidak hanya anak yang akan dilahirkan, tetapi ibunya pun harus dari prakonsepsi, ya, kemudian saat ibu hamil, saat anak berusia 0 sampai 6 bulan, ini harus ASI eksklusif ya, dan sampai anak umur 2 tahun. Ini harus benar-benar dipantau apabila mau mendapatkan generasi penerus ya yang optimal. Oke. Mengapa penting? Tentu 1000 hari pertama kehidupan ini ada dampaknya. Kalau tidak dilakukan ada dampak pendek, dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka pendek perkembangan otak anak. Kalau kita lihat ya di jurnal penelitian juga kalau anak yang stunting ukuran otaknya itu berbeda dengan yang normal. Oke, kemudian pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan, kemudian metabolisme glukosa, lipid ini mempengaruhi infeksi atau penyakit lainnya. Dampak jangka panjang, ya, jadi jelas kalau anak yang stunting itu IQ-nya lebih rendah dari anak yang kekebalan kapasitas kerja, diabetes. Nah, kekebalan kapasitas kerja ini nanti akan mempengaruhi kinerjanya ke depan. Pendapatan. Ya, kemudian ini penyakit penyerta ya. Oke. Nah, ini adalah komunitas tanggal gizi yang pernah saya lakukan bersama teman-teman dosen ya. Jadi kami juga membentuk komunitas di Desa Gelangsar saat itu. Ini adalah intervensi. Kalau yang ini intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Ya, ini intervensi gizi spesifik yang dilakukan di puskesmas biasanya ya. Sedangkan ini adalah intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh instansi-instansi yang ada di pemerintahan.
kolaborasi. Gitu ya, bisa dilihat ada di sini pertanian, bagaimana mempersiapkan bahan pangan, BPJS untuk kesehatan, sosial, bantuan pangannya, BKKBN untuk persiapan kehamilan, persalinan, terus saran PU untuk sarana air bersih, kemudian apa? Ya, untuk ini ya, perlindungan anak, remaja, perlindungan perempuan, kemudian agama, sini biasanya KUA ya untuk kursus calon pengantin, serta untuk pengetahuan pelibatan dari dinas pendidikan. Ini referensi yang saya gunakan, nanti sudah dibaca. Kemudian ini adalah kegiatan yang telah saya lakukan bersama teman-teman dosen di FK Unizar ya. Kami membuat buku panduan tentang pencegahan stunting dan logbook pencegahan stunting. Di sini kami melakukan program Neighbor Support System. Jadi kami meminta tetangga untuk memantau ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak. Kira-kira makanan apa saja yang diberikan setiap harinya, pagi, siang, malam. Maka sudah sesuai asupan gizinya. Ya, ini buku yang telah kami buat. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selanjutnya ya dari program Neighbor Support System itu kami melakukan lanjutan yaitu inovasi kebun gizi. Jadi kami mengajak masyarakat yang ada di sana untuk menanam tanaman yang sekiranya bisa digunakan sebagai bahan makanan. Jadi buku yang kami buat yaitu buku kebun gizi. Saya bersama Ibu Yasmin. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Tentunya harapannya dari materi ini adik-adik bisa memahami dan dapat dimanfaatkan nanti apabila kalian sudah menjadi seorang dokter ya, tentunya memberikan edukasi tentang masalah gizi pada ibu dan anak ya, dan intinya kalian mendapatkan usia ibu dan anak. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Masuk sesi diskusi, silakan. Terima kasih sebelumnya atas penyampaian materinya, ya bagus. Jadi pertanyaan saya itu, kalau misalnya di suatu puskesmas itu dia itu sudah cakupan posyandunya itu sudah bagus, tapi angka stuntingnya itu masih tinggi. Jadi sekalinya apa masalah yang perlu ditangani dari puskesmas? Baik, jadi kalau di posyandu itu banyak kunjungan ibu yang sudah memiliki anak datang berkunjung ke posyandu, tetapi masih banyak anak-anak yang stunting, gitu ya. Boleh dengan pendekatan seperti yang kami lakukan ini. Ya, program ini bisa diterapkan Neighbor Support System. Jadi nanti di puskesmas bisa mungkin kalau dengan bantuan tetangga gitu harus ada ini ya, harus ada koordinasi ya. Mungkin kalau dari puskesmas bisa bantuan dari kader untuk memantau ibu yang memiliki anak stunting. Kira-kira nih ya apa sih yang setiap harinya itu mereka berikan kepada anak, kenapa masih stunting. Kemudian tentunya harus melakukan peningkatan pengetahuan dari ibu itu sendiri dengan cara memberikan edukasi seperti itu. Edukasinya berkala rutin. Salah satu yang bisa membantu untuk mengurus terjadinya stunting. Oke? Baik, terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Ya. Jadi untuk menanyakan bahwa kan misalnya ada mungkin perkenalkan diri, nama saya Nanta Sudana, di mana kalau misalnya kita ketemu kasus di lapangan, ya di mana memang ibu ini sudah teredukasi bahwa memang penting gizi untuk ibu dan juga 1000 hari pertama untuk bayi. Nah, namun masih terkendala dari ekonominya untuk memenuhi gizi. Nah, jadinya ibunya bertanya mana yang perlu didahulukan antara gizi ibu sebelum kehamilan atau nanti saja saat 1000 hari pertama harapan itu. Oke. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah periode Mas, 1000 hari pertama kehidupan.
Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai saat ibu akan hamil. Ya, jadi dari sana itu sudah harus dikontrol asupan gizinya. Mana ya tadi ya? Coba kita lihat kembali. Nah, dari prakonsepsi sebelum hamil. Jadi 1000 hari pertama ini merupakan periode yang harus dipantau, yang harus dilakukan supaya tidak menjadi masalah ke depannya, masalah gizi ke depannya. Mulai dari sebelum hamil, prakonsepsi ini. Jadi ibu yang akan hamil itu asupan gizinya sudah harus optimal. Dia hamil harus memberikan asupan gizi pada bayi yang dikandung sampai anaknya umur. Jadi ini adalah periode penting ya untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang tentunya sehat, tidak ada masalah dalam gizi. Ya. Untuk ekonomi itu tidak bisa kita intervensi, tapi pemerintah juga melakukan optimalisasi. Bagaimana caranya? Salah satu pernah dilakukan yaitu pemberian telur. Itu salah satu kampanye pemerintah untuk mengurangi terjadinya masalah gizi di Indonesia. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri untuk materi hari ini. Tentunya harapan saya bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di blog kedokteran komunitas pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Al-Azhar, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan adik-adik mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.